berbicara soal layanan kesehatan, tidak bisa dilepaskan tadi dari segi kompetensi tenaga medis dan juga distribusi. Apa sih dok sebetulnya menjadi tantangan sehingga distribusi tenaga medis yang kompeten ini belum merata di Ya, tanah air? jadi ujung-ujungnya kan ke pembiayaan. Misalnya seluruh fakultas kedokteran sudah menghasilkan dokter-dokter sekian ribu. Tapi kami melihat fakta lapangan pemerintah hanya menyerap sekitar 18-20%. Jadi yang 80% dibiarkan mencari sendiri-sendiri. Kalau seperti itu, maka sampai kapanpun akan maldistribusi, gitu kan. Untuk mendistribusikan butuh biaya, sehingga tadi saya sarankan agar anggaran kesehatan dinaikkan. Tapi anggaran kesehatan dinaikkan juga ada faktor lain yang mempengaruhi alokasi. Kalau alokasi anggaran yang sudah besar hanya untuk alkes, akhirnya tetap juga mal distribusi, harusnya untuk SDM. Kami hitung untuk mendistribusikan 1.000 dokter spesialis, itu setahun, itu kalau kurang lebih 1,2 triliun. 1,2 triliun setahun. Bandingkan dengan anggaran kesehatan yang ada di Kementerian Kesehatan, itu kurang lebih 92 triliun. Hanya seperberapanya coba. Kalau kita niat loh ya, udah anggarkan 1,2 T khusus untuk mendistribusikan dokter-dokter spesialis. Kalau untuk dokter umum itu biayanya lebih rendah lagi karena hitungan kita itu satu dokter spesialis itu take home pay minimal 100 juta kalau di daerah. Kalau dokter umum sekitar 30-40 lah, berarti kan separohnya. Nah itu ada nggak duitnya? Kalau nggak ada kan repot juga. Tapi kami juga apresiasi kepada pemerintah. Kemarin kan keluar kepres untuk memberikan insentif dokter spesialis di daerah terpencil sebesar 30 juta. Itu sebuah kemajuan lah. Cuma kemarin kami ditanya wartawan, masukannya apa ya? Dokter spesialis itu kan di rumah sakit. Yang di desa, di kecamatan kan dokter umum. Itu juga harus diberikan insentif. Terus kami usulkan juga sistem pelayanannya. Misalnya di daerah sangat terpencil, kalau sistem dia tinggal di sana sama keluarga itu juga akan jadi masalah. Kami usulkan sistemnya seperti di tambang-tambang tadi, dia 1 bulan di sana, kemudian dia off, 2 minggu, 3 minggu off. Jadi istri tidak harus dibawa ke sana. Itu sebagai alternatif untuk mengisi vaskes-vaskes atau rumah sakit yang nggak ada dokter spesialisnya. Kan tidak harus di sana. Mana mungkin lah di daerah terpencil dia bawa keluarga, anak, istri, sekolahnya di mana, itu harus dipikirkan. Sehingga harus ada alternatif lain yaitu sistem tadi on off. Sebulan di sana, off-nya berapa, libur di Jakarta atau di Semarang atau Surabaya. Itu ya saya yakin minatnya akan sangat banyak gitu loh. Nah, kalau sudah ada pembiayaan baik, sistemnya baik ya saya kira sampai hari ini katanya, ini saya buka Google itu ada sekitar 400-an puskesmas nggak ada dokternya juga. Iya kan itu. Sangat ironi ya dok ya. Iya kan sebenarnya itu hal yang mudah gitu loh, hal yang mudah. Mudah aja. Yang mau ditempatkan di puskesmas 400 itu udah kita gaji misalnya 35 juta, itu pasti rebutan. Gitu. Jadi ada insentif itu ya dok yang membuat keinginan para dokter juga untuk mengabdi di daerah terpencil. Tapi kalau nggak ada seperti itu, udah hampir pasti para dokter ini akan mengumpul di kota-kota besar. Ya DKI aja sudah 1:400, melebihi negara-negara lain. Oke, Dokter Budi berbicara soal sektor kesehatan tentu selain tenaga medis, yang tadi juga ada sempat singgung adalah soal alat kesehatan dan juga obat-obatan. Sejauh mana sih urgensi kemandirian terkait dengan alat kesehatan dan juga obat-obatan supaya bisa diproduksi oleh negara kita sendiri, dok? Ya menurut kami pertama semua obat dan alkes harusnya mau impor mau produksi dalam negeri harusnya free tax, zero tax, nggak boleh dipajakin. Karena apa? Itu kan digunakan untuk orang sakit. Itu bagian dari human right atau hak asasi manusia. Bagaimana? Mau dia kaya, mau dia miskin, kalau dia sakit butuh obat itu masuk suruh bayar pajak dalam bentuk PPN. Itu harus zero dulu. Setelah itu mendapat insentif pajak, khususnya yang produksi di dalam
negeri. Ada alat kesehatan yang memang nggak bisa diproduksi di dalam negeri, belum siap. Contoh, CT scan, MRI, dan lain-lain. Itu nggak masalah, itu impor. Tapi kalau misalnya alat habis pakai yang sudah bisa diproduksi dalam negeri itu harus diproteksi atau mendapat insentif pajak, apa tax holiday dan lain-lain. Itu akan berkembang gitu loh. Tapi kalau itu tidak dilakukan ya seperti ini. Malah kita lebih senang impor padahal dalam negeri sudah bisa produksi. Boleh impor bagi yang dalam negeri belum bisa produksi. Tapi kalau yang sudah bisa produksi harus beli di dalam negeri. Bahkan harus diberikan insentif. Seperti di Malaysia sama. Mereka zero pajak juga. Seperti itu.